yang terjadi di komplek. Nah, Karim jawablah, iya mbak, ada teror, ada penampakan kuntilanak gitu. Setelah itu ada pemakaman yang baunya busuk itu beberapa hari yang lalu. Nah, habis jelasin gitu, si cewek ini bilang, oh dia ya pak, seperti ini ya wajahnya. Halo semua, aku Sylvina dan sekarang kalian lagi nonton Kode Abstrak. Di sini kita bakal bahas hal-hal yang creepy, mulai dari misteri, horor, mitos, konspirasi, atau juga tragedi. So, di malam Jumat ini kita bakal cerita yang horor-horor lagi. Kalau kemarin kita udah cerita soal Poci, nah sekarang kita bakal cerita tentang temennya si Poci. Nah kan sama-sama serem, sama-sama putih-putihnya juga ini. Nah tapi sosok ini kelihatannya lebih seram ya. Ya jadi sosok ini adalah kuntilanak. Yaudah langsung aja kita ke ceritanya. Buat kalian yang belum tahu, kuntilanak adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan yang lagi hamil terus mati dan anaknya itu belum sempat dilahirkan. Nah, kuntilanak ini dulu berasal dari kata puntianak yang artinya perempuan mati beranak. Untuk wujud dari kuntilanak ini biasanya digambarkan sebagai wanita cantik, rambutnya panjang, acak-acakan, dan memakai gaun yang panjang juga. Gaun yang dipakai si sosok kunti ini ada biasanya warna putih, ada warna merah atau enggak warna hitam. Nah, ciri khas dari kuntilanak ini adalah suaranya yang menyeramkan, baik ketawa atau enggak menangis. Kayak hihihihi, itulah pokoknya. Untuk jenis-jenis dari kuntilanak ini ada bermacam-macam. Nah, tadi kan ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Nah, itu tuh menandakan seberapa agresifnya si sosok kunti ini. Nah, yang pertama itu ada kuntilanak putih. Jadi kuntilanak putih ini sering ditemui sama masyarakat karena si kunti putih ini sering menampakkan diri. Jadi dia kayak pakai gaun putih, terus rambutnya panjang terurai, mukanya pucat dan lain sebagainya gitulah pokoknya. Nah, sering diketahui sama masyarakat. Nah, yang kedua ada kuntilanak merah. Jadi kuntilanak merah ini lebih serem dari yang kuntilanak putih. Jadi dia pakai gaun warna merah, sama rambutnya panjang juga, acak-acakan, mukanya pucat atau enggak menyimpan penuh amarah gitu. Ya karena memang kuntilanak merah ini adalah perwujudan dari sebuah dendam. Nah biasanya kalau si kunti merah ini muncul, baunya itu amis atau anyir darah. Nah yang ketiga ada juga kuntilanak hitam. Nah, kuntilanak hitam ini jarang orang tahu. Soalnya sosok ini ada hubungannya sama dukun atau enggak ilmu hitam. Lalu ada beberapa tanda-tanda keberadaan si sosok kunti ini yang bisa menandakan kalau ada mereka di sekitar kita. Nah yang pertama ada suara wanita ketawa atau enggak nangis dan suaranya tuh melengking di malam hari. Tadi kan ada ciri khasnya ya, suaranya ketawanya yang melengking kayak ihihihihi gitulah ya. Coba kalian bayangin kalau kalian denger suara gitu malam hari, bayangin aja ya. Yang kedua, mencium aroma wangi atau aroma yang enggak biasa. Nah, kadang ada yang aroma busuk atau enggak malah baunya wangi tapi wanginya tuh enggak biasa. Atau malah bau anyir darah.
Nah, itu juga bisa menandakan kalau ada sosok Kunti di dekat kalian. Tanda yang ketiga, ada angin kencang. Ada angin, gak ada hujan. Nah, tiba-tiba terus kalian merinding, bulu kuduk berdiri. Nah, itu juga salah satu tanda kalau ada si Kunti ini di dekat kalian. Nah, tanda yang keempat itu tiba-tiba kendaraan jadi berat. Kan bisa aja nih tiba-tiba kuntilanaknya minta bonceng sama kalian. Hati-hati nih buat yang jomblo-jomblo biasanya. Hati-hati kalau tiba-tiba goncengin Kunti. Terus tanda yang kelima, ada suara ayam berkokok atau enggak anjing menggonggong di malam hari. Nah, biasanya kan ada suara ayam berkokok tuh pagi hari gitu ya. Nah, kalau malam hari terus saut-sautan dan rame banget kayak gitu, biasanya itu menandakan kalau si hewan-hewan ini tuh tahu ada penampakan kuntilanak di sekitar. Jadi itu tadi sekilas penjelasan tentang kuntilanak. Nah, sekarang aku mau nyeritain beberapa urban legend tentang kuntilanak di Nusantara. Yang pertama, aku baca dari jurnal yang judulnya Visualisasi Karakter Kuntilanak Berdasarkan Cerita Urban mengenai tragedi sakit hati perempuan oleh Ahmad Deptian Jainuri Rizky dan kawan-kawan. Jadi ada salah satu cerita yang nyeritain spesifik tentang asal-usul kuntilanak, yaitu dari Kalimantan Barat. Jadi di zaman dahulu ada sebuah kerajaan di Kalimantan Barat. Di kerajaan itu terjadi sebuah skandal memalukan dan itu dilakuin sama putri kerajaan itu sendiri. Jadi ceritanya si putri kerajaan ini hamil di luar nikah. Otomatis jadi aib besar dan juga ngerusak kehormatan keluarga kerajaan. Karena malu, akhirnya si putri ini pergi dari kerajaan. Nah, tempat yang dituju buat pelarian itu adalah di daerah Pontianak. Tapi pas putri kerajaan ini hidup di pengasingan, bukannya malah jadi lebih baik gitu ya. Ini malah jadi lebih sengsara, galau, merana. Padahal si putri ini cantik, anggun gitu. Tapi gara-gara sengsara, dia ini malah berubah gitu fisik dan juga penampilannya. Kayak gak mengurus diri, terus acak-acakan rambutnya, bajunya compang-camping, dan lusuh gitu. Pokoknya udah kayak orang stres gitu. Terus lagi suka teriak-teriak, suka marah-marah, terus suka sedih-sedih sendiri, suka nangis-nangis sendiri, suka ketawa-ketawa sendiri ya karena emang sendiri dia. Sampai akhirnya dia di puncak penderitaan dan si putri ini malah meninggal dalam keadaan merana. Jadi sedih. Tapi karena kematiannya ini gak wajar dan itu ngebuat dia bangkit dari kematiannya. Nah, abis bangkit itu otomatis arwah gentayangannya menjadi hantu. Terus tinggal di sebuah pohon besar yang udah tua gitu. Kalau di daerah itu dulu disebutnya pohon punti. Pohonnya tinggi dan besar. Sampailah si hantu itu beranak di situ di pohon itu. Terus gak jarang juga ada nelayan bahkan warga sekitar yang sering lihat penampakan perempuan yang lagi gendong bayi. Kan tadi udah beranak ya, jadi gendong bayi. Jadilah orang-orang nyebutnya Puntianak yang artinya perempuan gendong anak. Sampai jadi istilah kalimat kuntilanak atau Puntianak. Yang kedua, ada kisah teror kuntilanak makam baru di Bogor. Jadi, kisah teror kuntilanak ini terjadi di perumahan di kota Bogor, Jawa Barat. Nah, teror ini dialami langsung sama warga komplek yang rumahnya itu deket sama pemakaman umum. Salah satu warga ada yang namanya Rizky. Jadi, si Rizky ini sering dihantui sosok kuntilanak, padahal dia baru pindah di komplek itu yang deket sama pemakaman. Nah, semuanya berawal dari adanya proses pemakaman seorang wanita di akhir tahun 2019
Jadi proses pemakaman yang biasanya itu wangi ya, nah itu baunya busuk, kayak busuk bangkai gitu. Dan itu bikin siapa aja yang lewat atau siapa aja yang ke situ ke pemakaman itu bikin muntah ya, karena saking baunya itu. Apalagi si Rizky ini yang rumahnya deket sama pemakaman. Selang beberapa hari dari prosesi pemakaman, warga komplek dikejutin sama satpam yang tertidur di dekat area pemakaman. Nah, dibangunin lah sama si Rizky dan juga sama si warga Pak Satpamnya ini. Nah, habis dibangunin, katanya Pak Satpam ini bilang kalau dia habis dihantui sama sosok kuntilanak di daerah pemakaman itu. Nah, karena takut, si Pak Satpamnya ini akhirnya ngundurin diri jadi satpam di komplek itu. Akhirnya, warga sendiri yang harus bergantian untuk jaga tiap malam di komplek itu. Beberapa hari kemudian, si Rizky sama tetangganya yang namanya Karim ini dapat jatah buat jaga malam di komplek. Nah, tepat di jam 1 malam ada cewek yang minta tolong anterin pulang. Si Rizky sama si Karim ini katanya rumahnya di komplek sebelah. Nah, akhirnya diantarlah si cewek ini sama si Karim. Si Rizky ditinggal di pos kampling komplek itu. Akhirnya diantar, terus si Karim nanya sama si cewek ini tadi, "Neng, tinggal di mana?" Terus ceweknya bilang, "Di klaster depan, Pak. Deket kok, tinggal belok kiri." Nah, si Karim ini sempat bingung, soalnya arah yang dibilang sama si cewek ini itu adalah pemakaman umum. Tapi positif thinkingnya si Karim, mikirnya paling rumahnya di tepi pertigaan situ lah. Tapi di perjalanan, cewek itu nanya tentang teror-teror sosok-sosok kuntilanak yang terjadi di komplek. Nah, Karim jawablah, "Iya Mbak, ada teror, ada penampakan kuntilanak gitu. Setelah itu ada pemakaman yang baunya busuk itu beberapa hari yang lalu." Nah, habis jelasin gitu, si cewek ini bilang, "Oh, dia ya Pak, seperti ini ya wajahnya." Bah, kaget lah itu si Karim lihat ceweknya ini. Ternyata dari tadi si Karim ini boncengin sosok kuntilanak. Ya gimana gak shocknya, kayak si Karim langsung "Hah?" Nah, terus wajah sama suara kuntilanak ini langsung berubah gitu, langsung serem gitu. Nah, si Karim otomatis larilah dia, ngibrit sampai pingsan lah dia. Nah, keesokan harinya si Karim ditemuin tertidur di pemakaman. Gak kebayang sih gimana shocknya si Karim ini ya. Nah, menurut Karim, sosok kuntilanak yang kemarin dia boncengin itu, nah itu wajahnya tuh serem. Ya serem, mukanya tuh gosong, terus dagingnya menganga, terus dipenuhin sama belatung gitu. Kuntilanak usil ini sering banget nerorin warga-warga komplek yang lainnya. Menurut warga sekitar, warga komplek di sana, kejadian ini bakalan terus berlanjut sebelum pemakaman yang tadi yang baunya busuk itu dipindahkan. Yang ketiga, ada kisah seram teror kuntilanak di sebuah desa. Kisah ini terjadi di tahun 1992 dan tepatnya itu ada di salah satu desa di Jawa Barat. Nah, kan Jawa Barat lagi. Nah, desanya itu terpencil ya. Semua rumah dan jalannya tuh masih sederhana. Dan di tahun itu belum ada listrik, jadi penerangannya tuh masih pakai lampu minyak. Nah, mayoritas masyarakat di sana profesinya sebagai petani. Nah, di desa itu terdapat 2 dusun, dusun A sama dusun B. Nah, dusun ini jaraknya jauh ya, 2 dusun ini, dan dibatasi sama sawah dan juga sungai. Sawah-sawah sama sungai gitulah. Ada salah satu warga di sana namanya Maya. Jadi si Maya ini lagi hamil 8 bulan. Tapi dia lagi LDR gitu sama suaminya. Soalnya suaminya ini kerjanya tukang kayu, jadi harus ke luar kota gitu kerjanya. Jadi si Maya ini punya kebiasaan suka nyuci baju sore hari di sungai. Padahal udah dilarang sama keluarganya ya, karena emang lagi bunting besar. Tapi si Maya ini tetap kekeh aja, dia
nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, mau nyuci di sungai aja gitu. Maya ini kekeh pengen nyuci di sungai. Dan juga si Maya ini punya kesukaan tiap jalan itu selalu nyanyi-nyanyi gitu. Nah, suatu hari si Maya ini pergi ke sungai. Tapi sampai menjelang maghrib si Maya ini nggak pulang-pulang, ya otomatis dicariin lah sama keluarganya. Terus adalah warga yang mau nyuci juga di sungai itu. Nah, alangkah terkejutnya si warga ini pas nyampe di sungai, dia lihat si Maya ini udah tergeletak dengan keadaan kepalanya bersimbah darah. Terus si Maya ini dibawalah ke rumah warga. Tapi sayangnya si Maya ini sudah meninggal dunia. Adanya kejadian itu bikin semua warga geger. Kok bisa sih si Maya meninggal? Kok bisa sih Maya? Gitulah pokoknya geger itu sedesa. Nah, singkat cerita, udah di hari ke-8 kematiannya si Maya. Nah, ini ada kejadian. Warga itu mulai dihantui sama sosok perempuan yang mulai dari ada suara cewek nyanyi. Terus ada beberapa warga yang lihat penampakan perempuan. Ini perempuannya wajahnya pucat, terus kepalanya berdarah, terus jalannya tuh nggak napak gitu ya. Berupa hantu gitulah, serem pokoknya. Dan juga si penampakan ini mirip sama si Maya, soalnya lagi sama-sama bunting juga. Tapi warga ini nggak percaya kalau ini bukan Maya ini. Warga tuh percayanya kalau itu adalah sosok hantu iseng yang menyerupai si Maya. Tapi si sosok perempuan ini yang mirip Maya itu tadi, itu minta tolong ke warga, kayak minta tolong buat dianterin ke rumah dukun beranak. Nah, setelah kejadian itu, beberapa warga juga dihantui sama suara nyanyian cewek ya. Sama persis kayak kebiasaannya Maya yang suka nyanyi-nyanyi gitu, ya suaranya mirip gitu. Jadi warga tuh juga udah hafal sama suaranya, sama kebiasaannya si Maya itu juga udah hafal. Nah, sampai beberapa hari kemudian warga diteror lagi sama sosok perempuan ini. Bahkan terornya itu juga terjadi di rumahnya dukun beranak yang tadi minta tolong buat dianterin ke dukun beranak itu ya. Udah sampai situ, dihantuin lah itu dukun beranak. Terus sosoknya itu bilang, "Mbah, tolongin saya mbah, saya mau melahirkan." Tiap malam si mbah dukun ini dengar sosok ini minta tolong karena mau lahiran gitulah pokoknya. Ya otomatis takut dong ini. Dukun beranaknya itu ya takut pokoknya. Sampai mbah dukun ini ya sempat keluar rumah minta tolong dan lain sebagainya. Dan juga beberapa warga itu juga ketakutan. Dan setiap sore ataupun menjelang maghrib tuh warga juga udah nggak berani keluar. Apalagi buat ke sungai. 2 tahun setelah kejadian itu warga yang geger sama penampakan mirip sama Maya itu, ada bidan desa yang diteror. Si bidan ini kan lagi praktek ya di rumah bidan gitu. Nah, dia didatangi sama sosok perempuan yang lagi bunting 9 bulan itu, mau lahiran. Si perempuan hamil ini tuh datangnya sendirian dan pakainya tuh basah lusuh gitu ya. Dan juga jalan kaki. Terus ditanyalah sama bidan ini, "Bu, kok sendirian gitu, suaminya mana?" Nah, posisi kan rumah praktek bidannya ini sama desa A sama desa B itu jauh gitu. Kok bisa ini perempuan mau lahiran malah jalan sendiri gitu ya. Bertanya-tanya di bidan, tapi si sosok perempuan ini itu diam aja, cuma mau minta periksa. Ya akhirnya diperiksalah sama si bidan ini. Dia berbaring situ, terus si bidan ini mulai meriksa. Terus yang anehnya, yang bikin shocknya si bidan, si perempuan ini tuh pas diperiksa nggak ada detak jantungnya. Terus dicek juga nadinya tuh juga nggak ada. Gimana nggak? Merinding tuh pasti si bidannya itu. Apalagi si perempuan ini bilang, "Bu, ayo cepat periksa saya sebelum bayi saya meninggal kayak saya." Duar, ampun. Gak kebayang sih gimana merindingnya si ibu bidan ini denger kayak gitu ya. Akhirnya si ibu bidan ini larilah otomatis keluar rumah prakteknya ya. Nah, kan jauh tuh posisinya. Lari aja itu ibu bidannya tuh dan terus malah pingsan di jalan. Nah, keesokannya si ibu bidan ini langsung mundurin diri atau berpindah praktek yang di situ dia udah kapok gara-gara ada penampakan itu ya. Nah,
setelah itu 6 bulan setelah habis itu ada bidan lagi praktek di situ. Nah, dihantuilah lagi si bidan ini sama perempuan ini dan ternyata itu adalah Maya. Nah, setelah kejadian itu selang beberapa tahun gak ada bidan yang berani buat praktek di situ. Warga kesulitan lah ya pastinya. Tapi ya gimana lagi, orang bidannya tuh udah takut gara-gara si Maya si milik Kitty ini tadi yang suka nerorin bidan-bidan itu tadi lah ya. Sampai beberapa tahun setelah itu ada lagi bidan yang mau praktek di situ. Tapi juga tetap aja si Maya ini tetap meneror bidan-bidan yang ada di sana. Ya intinya si Maya ini terus meneror warga-warga lingkungan sekitar di dusun itu dan juga bidan-bidan buat minta tolong. Oke semuanya, jadi gitu dulu aja cerita kita di malam hari ini. Makasih buat kalian yang udah stay terus. Jangan lupa pantengin channel kita setiap malam Jumat. Sampai jumpa di Kode Abstrak selanjutnya. Dadah!